Setiap detik kasih sayang yang bisa kita berikan kepada ibu kita, kepada orang terdekat kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Ini adalah salah satu cara yang penting. Kemarin kan ini kan jadi pekerja migran, jadi TKI, mungkin pendalamannya terus tadi kan katanya sedih gitu. Nah itu seperti apa sih jadi ibu yang jauh dari keluarga, dari anak, dan harus merasakan perjuangan sebagai seorang pekerja di luar negeri? Pendalamannya sendiri sih karena kita pasti kan ada reading ya mas, terus ada pendalaman karakter, bonding sesama pemain juga, lebih mengenal lagi kepada skrip dan segala macamnya. Jadi di situ aku banyak bertukar pikiran sama Mas Sunu, terus juga diskusi bareng juga sama Mas Divno dan yang lainnya, termasuk dengan coach acting yang memang sudah ditunjuk. Nah di situ aku juga baca-baca dan beberapa ada yang aku bertanya juga sama beberapa kenalanku yang memang sempat bekerja di Arab. Agak kenceng ya, Mak. Tiwi, Ya. Tiwi maksudnya boneka ini seperti apa kamu jadi sebenarnya kita bondingnya dari bibit sih, kayak secara natural aja, ngalir aja, terus kayak hari reading kita ketemu, terus udah asik ngobrol juga, Dan karena Akila juga orangnya terbuka sih, jadi nggak sulit untuk diraih, itu sih yang bikin akhirnya kita bisa saling melengkapi satu sama lain. Iya. Mas Devno, seperti apa Mas Devno? Bisa nggak? Cuma perannya di Dari kepala Ya kepala desa yang bijak. Ya, aku tuh punya anak nggak bijak sama sekali. Ya biasalah kalau kepala desa yang egois banget, merasa bahwa semua orang membutuhkan dia, termasuk warga-warganya juga, dan aku punya masa lalu yang tidak baik yang berhubungan dengan ibunya Tini, dan itu yang menjadi benang merah dalam cerita ini. Dan tentunya ketika hadir seorang anak yang ternyata berteman juga dengan Tini, itu semakin lagi menjembatani apa sebenarnya persoalan ke depannya nanti. Jadi banyak persoalan lah, menarik. Kisah keluarga yang selama ini mungkin ya kita merasa bahwa, kayak aku kepala desa merasa bahwa anakku pasti harus mendengar apapun perintah dari ayah. Tidak boleh main sama itu anak. Itu anak itu nggak baik, nggak benar gitu. Tapi ternyata ada sesuatu yang terselubung di dalam larangan itu. Nah, itu yang nanti menjadi menarik untuk ditonton ya. Jawabannya ada di film itu. Itu ya dia ya. Dek, jadi debut actingnya Kak Tiwi gimana, terus kemudian kedepannya mungkin bakal coba film lain juga atau seperti apa mungkin kalau di acting sendiri? Kayak TV bahasa Arab tahu, bahasa Arab. Nah gimana tuh Kak? Pakai bahasa Arab juga? Bukan, itu ayat kursi, bukan. Bahasa Arab yang di penjara. If anak baru yang tidak hawas tuh kan Mas Wisnu Gara-gara Bisa jadi. oh iya. edit ya guys. Wah, Oke, untuk debut pertama kali, aduh aku bersyukur banget karena dapet cerita yang sangat bagus, pemain-pemainnya juga keren-keren, terus kita udah kayak, aku sih ngerasa udah kayak keluarga, nggak tahu sih kalau soalnya ya kan sangat menyenangkan semuanya, nggak cuma pemainnya aja tapi dari Mas Sunu, terus juga semua tim yang lain, pokoknya semua orang udah, wah itu pengalaman pertama yang tidak bisa dilupakan sih. Terus kalau emang ada kesempatan lain, pengen mencoba lagi untuk film-film lainnya dengan mungkin peran yang lebih bisa dicatat, lebih banyak belajar.
Ada kesulitan nggak sih Kak mungkin yang nyebut pertama? Wah, itu bahasa Arab. Bahasa Arabnya agak susah sih. Belajar terus juga Cek lokasi buat TikTok susah. Survei dulu. survei dulu. Iya. Apalagi ya kesulitannya lebih ke karena kan memang aslinya mungkin pecicilan ya gitu kan, terus seneng bercanda, tapi di situ berkebalikan dengan Surti, ya itu yang akhirnya aku harus bisa dapetin peran ibu di sini dan sikapku sebagai ibu, pendekatanku kepada anakku ini harus seperti apa, itu sih. Jadi untuk pemain masing-masing kan seperti apa? Seperti biasa diskusi sama pihak film juga gitu ya, sama pihak Falcon juga, tapi emang di bayangan saya maupun di film juga sesuai lah gitu ya, sesuai karakter. Ada kepala desa ini, Harry, Surti, bahkan bagian ini juga sesuai. Jadi happy banget, blessing banget bisa bekerja sama dengan para aktor. Mas Ibu sendiri gimana Mas? Kayaknya kalau perannya tuh kayaknya sedikit galak dulu gitu ya. Oh enggak, di Harus sini kan? beda. Gimana tuh? Apa ya? Kalau nyambung kata Mas Uno tadi, ini pada akhirnya kayaknya peran yang memanggil kita ya. Ya, kita nggak nyangka aja sebenarnya. Di cerita ini mungkin kalian akan melihat sisi lain, karena ini aku pertama juga sama Mas Uno, dan dia kasih kepercayaan buat aku memainkan karakter yang rumit. Secara tampang kan orang udah tahu ini pas ini kalau Jahat gitu ya. jahat gitu. Nangis sih. Oh, jangan ya. Tapi ada sisi manusia, sisi kebaikan seorang manusia yang pada akhirnya itu hadir di dalam karakter ini gitu. Jadi itu yang menariknya buat aku, karakter ini jadi lebih kompleks gitu. Gimana memainkan masa lalu dengan masa sekarang, kemudian komunikasi dari rasa yang dulu pernah ada, kemudian melihat di sini ini ada anaknya gitu, memainkan emosi itu jadi supaya nggak ketahuan banget, jadi berlapis-lapis sebenarnya karakternya ini. Cuma karena memang kita dari reading itu juga udah enjoy, udah benar-benar sama sutradaranya itu kita benar-benar dikasih kepercayaan, dan apapun yang kita tanyakan itu bisa terjawab oleh sutradara. Aku pikir selesai untuk syuting itu udah kita kayak tamasya aja. Jadi Mas Uno gimana gini, oh ntar gini aja gini, ayo jalan, nggak ada hambatan, nyaman banget ya, nyaman banget selama di sana itu nyaman banget. Padahal kita perjalanan ke dalam itu lumayan tuh, 1,5 jam itu jalannya tuh lubang banget ya. Tapi enggak. Isma sendiri ya seperti apa nih perannya dan bisa bermain di proyek ini seperti apa? Aku berperan sebagai Harry Mas di sini, jadi anaknya kepala desa di sini. Yang tadi sudah tahu kepala desa gimana. Baik. Dia baik sekali. Apa gitu ya. Dan juga sebagai sahabatnya dari Tini juga, yang dimana aku memang deket banget sama Tini, tapi dilarang sama Pak Kades di sini ceritanya, sama bapakku sini. Terus ya menimbulkan banyak pertanyaan gitu, kayak kenapa sih? Karena ada yang beda nih dari larangannya. Maksudnya bukan tipe yang memang strict parents gimana, tapi khusus untuk Tini ini agak berbeda. Nah di situ yang aku juga sharing film mencari jawaban itu. Di samping itu juga aku membantu Tini untuk menemukan tujuannya, bertemu dengan ibunya. Ada kesulitan nggak sih membangun chemistry sama teman-teman lainnya? Kalau kesulitan sih membangun chemistry sih enggak ya, karena dari akhirnya udah pernah ketemu juga. Dia pertama kali tapi asik orangnya, jadi ngobrol lancar. Sama Swika juga udah pernah sebelumnya, jadi aman banget sih kalau soal chemistry sih. Ngebangun karakter
di sini seperti apa? Kalau ngebangun karakternya di sini yang mungkin lumayan challenging ya itu sih belajar bahasa Sunda kali ya. Karena aku aslinya orang Jawa, jadi pas dapet karakter ini ngelihat skripnya, baca skripnya bagus, terus kayak wah jadi karakter Sunda nih, terus nanyalah sama teman-teman aku, ngobrol sama teman-teman aku yang orang Sunda, belajar dialek Sunda. Itu sih biar Lanjut dialek dari Jawanya sendiri kan? kalau soal Jawa aku nggak bener-bener yang medok Jawa banget, nggak, jadi masih aman lah gitu. Jakarta banget. Jakarta Selatan banget. Jakarta. Kalau Akila kelihatannya biasa Pak. Sama sih pakai bahasa Sunda juga. Aku belajarnya sama bahasa Sunda. Walaupun sebenarnya aku juga orang Sunda, maksudnya ngerti kalau orang ngomong Sunda, cuman aku nggak bisa dialeknya gitu loh. Jadi aku tanya-tanya juga sama Kiki, sama Bapak juga ada yang bilang ini bener ya, apa takutnya ada salah pengucapan atau apa gitu kan. Sisi cerita yang mau diangkat sepertinya apa sih di film ini sendiri? Mungkin original soundtrack perlu dibocorin nggak? Boleh. Oh nggak boleh. Kali Pak. Kali. Itu keren. Jadi ini sebenarnya apa ya, singkatnya tentang perjuangan, kerinduan, nostalgia gitu. Semua rasa bercampur gitu ya. Jadi emang susah ngomongnya, mesti ditonton, dinikmatin gitu. Pemilihan tayang juga 14 Februari itu kan ada tujuannya. Ya, pasti tadi udah jelasin sama para guest bahwa ini kasih sayang terhadap anak, terhadap masa lalu, terhadap sahabat, kasih sayang gitu. Tapi ya, bentuknya bisa berbeda-beda kan, nggak mesti kalau kita selalu dengan satu romantic sweet. Tapi bentuk kasih sayang bisa terjadi dengan komunikasi bentuk apapun, pengorbanan, platonic love juga gitu ya. Ya bukan begitu Pak Agus. Begitulah. Tanggal 14 itu kan satu sutradara 4 pemain. Hah? Nah, kamu yang nyebut. Kita bergabung gitu. Oh, original soundtracknya dong. Soundtrack siapa? Siapa? Belum ada tuh di film-film tuh. Tiwi. Wah, lagu siapa? Lagu siapa? Bimbo. Kok Bimbo? Allah. Ya mungkin sutradara yang bisa bocorin. Nonton aja.